Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pada hari ini kita kembali membahas terkait dengan subjek dan objek dakwah itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan subjek dakwah? Biasa diistilahkan dengan kata mubalik, dai, ulama atau khatib, dan banyak istilah-istilah lain yang bisa dikategorikan sebagai subjek dakwah. Banyak pesan dalam sebuah kegiatan dakwah, dalam mengajak kepada dakwah yang kemudian mengalami kegagalan karena faktor subjek dakwah yang tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki skill dalam menyampaikan materi dakwah itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan kompetensi seorang subjek dakwah? Menurut dalam kajian Aristoteles mengatakan seorang komunikator harus memiliki yang namanya logos, pathos, dan ethos. Apa yang dimaksud dengan logos? Logos seorang komunikator, seorang dai, seorang subjek dakwah harus memiliki pengetahuan, wawasan yang luas sehingga dapat memberikan solusi jalan keluar bagi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh objek dakwah itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada yang namanya ethos. Ethos adalah kredibilitas seorang mubalik, seorang komunikator, bagaimana penampilannya, bagaimana sifatnya. Kemudian ada yang namanya pathos. Yang ketiga adalah pathos, adalah bagaimana seorang komunikator dakwah atau seorang subjek dakwah mampu menguasai kondisi psikologis mad'u atau khalayak yang kemudian diajak dalam aktivitas dakwah itu sendiri. Banyak yang kita ketahui seorang subjek dakwah atau komunikator dakwah memiliki pengetahuan tetapi secara emosional tidak menguasai khalayak, tidak memiliki kredibilitas, sifat dan perilakunya tidak memperlihatkan sebagai komunikator dakwah. Juga ada yang memiliki sifat dan perilaku sebagai komunikator dakwah tetapi tidak memiliki pengetahuan dan tidak menguasai khalayak. Nah, inilah yang harus dimiliki seorang subjek dakwah. Subjek dakwah menurut Nasaruddin Latif ialah muslim dan muslimat yang menjadikan dakwah sebagai suatu amalia pokok bagi tugas ulama. Kemudian menurut M. Nasir, seorang subjek dakwah adalah orang yang memperingati, memanggil supaya memilih jalan yang membawa keuntungan. Ini kita dapat melihat dalam surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 46 yang berbunyi, "Hai Rasulullah, sesungguhnya telah mengutus engkau untuk menjadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan dan menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izin Allah dan untuk jadi cahaya menerangi." Pada ayat ini menggambarkan, mendeskripsikan bagaimana seorang subjek dakwah menjadi seorang teladan, menjadi seorang panutan, menjadi penerang
menjadi cahaya untuk menyinari sekelilingnya. Oleh karena itu, seorang komunikator dakwah harus memiliki sifat. Yang pertama adalah berilmu dengan Al-Quran atau memiliki pengetahuan terkait dengan pemahaman-pemahaman Al-Quran, baik secara tekstual maupun secara kontekstual. Yang kedua, bukan hanya berilmu, tetapi mampu mengamalkan ilmu yang dimiliki. Kemudian memiliki keteladanan, penyantun dan berlapang dada. Kemudian memiliki keberanian, tidak takut menyatakan kebenaran dan tidak akan terambil pertolongan Allah karena celaan orang yang mencela. Bersih diri dan tidak silau pandangan terhadap apa yang ada pada tangan orang lain. Kemudian berilmu dengan keadaan umat penerima dakwah sehubungan dengan tugas-tugas mereka, adat istiadat, tabiat-tabiat yang berlaku dalam negeri mereka. Dalam artian bahwa seorang mubaligh harus menyesuaikan dakwanya dengan konteks yang ada. Menurut Imam Ahmad Mustafa Al-Maraghi, ada 4 sifat yang harus dimiliki oleh dai, antara lain hendaklah alim, hendaklah ia mengetahui situasi umat yang diberi dakwah. Apa yang dimaksud dengan yang pertama hendaklah alim? Alim itu berasal dari kata ilmu, memahami, memiliki pengetahuan. Kemudian yang kedua, hendaklah ia menguasai situasi umat yang diberi dakwah. Ini khatibun nas ala qadri uqulihi, mendakwahi umat sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Kemudian hendaklah ia mengetahui situasi umat yang didakwahi, hendaklah mengetahui bahasa umat yang dituju oleh dakwahnya, mengetahui agamanya, alirannya, mazhabnya. Seorang mubaligh atau subjek dakwah harus memahami seluruh mazhab yang ada. Kemudian apa yang dimaksud dengan objek dakwah? Menurut Dr. Abdul Karim Zaidan, ada 4 golongan manusia. Yang pertama adalah kaum bangsawan, al-malah, atau orang yang memiliki harta, orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki kekayaan. Sifat al-malah yang pertama takabbur, menolak kebenaran atau benar sendiri, sekalipun bakhil. Ya, jadi seorang yang memiliki harta biasanya kurang mendengarkan pendapat orang lain, sombong dan lain sebagainya. Maka ini pendekatan dalam dakwah berbeda dengan orang-orang yang banyak. Apa yang dimaksud dengan orang yang banyak? Jumhur sepakat bahwa masyarakat yang menjadikan pengikut para pemimpin dan penguasa. Ya, yang dimaksud orang banyak ini adalah orang yang masyarakat secara umum. Ya, kemudian orang munafik. Dalam istilah syarah ada pernyataan yang ada tidak sesuai dengan apapun dalam hati. Ya, kemudian yang keempat orang maksiat, suatu golongan yang beriman yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, namun mereka tidak menunaikan isi dan jiwa syahadat yang dituturkan itu, sehingga ternyata mengerjakan sebagian perintah agama dan menyalahi sebagian yang lain. Nah, ini orang-orang maksiat. Ya. Apa yang dimaksud dengan
objek dakwah biasa dalam istilah dakwah diistilahkan sebagai mad'u, halayak, komunikan. Ya, dalam istilah komunikasi disebut sebagai komunikan. Ya. Kemudian objek dakwah ini bisa dikategorikan secara pendekatan psikologi. Ada yang namanya mad'u kepala batu. Artinya seorang objek dakwah, mad'u, komunikan, yang walaupun disampaikan apa saja itu tidak akan pernah diterima karena memiliki pendapat yang kemudian berbeda dengan pendapat orang lain. Nah, itulah subjek dan objek dakwah.